Ya, jadi malam hari ini kita akan membahas metode-metode yang terkait dengan analisa data, di mana nanti bisa kita manfaatkan untuk menggali informasi dari data yang kita punya. Informasinya ya tergantung tujuan dan metode yang digunakan. Nah, memang kita akan kembali kepada metode yang sudah pernah kalian pelajari di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, baik itu di kuliah machine learning hingga data mining. Jadi metodenya sebenarnya ya sama dengan metode yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang sudah menginstal RapidMiner boleh langsung dicoba ya nanti apa yang saya tunjukkan di RapidMiner. Baik, Pak. Hmm, Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya bisa ditanyakan. Nah, baik. Untuk metode-metode yang terkait dengan data science pada umumnya bisa kita kelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah klasifikasi. Kemudian ada prediksi, clustering, kemudian regresi, asosiasi, hingga deteksi anomali. Kalau klasifikasi memang pekerjaannya nanti akan terkait dengan bagaimana menemukan kelas dari sebuah objek atau data yang belum diketahui. Tentunya harus sudah disediakan data yang sudah diketahui labelnya. Seperti ini ya, ini adalah model dari klasifikasi yang kita dapat dalam bentuk decision tree, di mana ada node dan cabang-cabang yang harus dilewati untuk mencapai label kelas di ujung dari pohon. Untuk prediksi ya prinsipnya sama, tetapi bukan data kelas atau tipe polinomial, biasanya berupa data numerik untuk prediksi. Kemudian kalau clustering ya sesuai dengan namanya, di mana nanti disediakan sejumlah data yang mau kita lakukan itu adalah melakukan pengelompokan. Jadi kalau kita lihat contoh ini nanti ini bisa dipartisi menjadi tiga kelompok seperti ini. Nah, bagaimana cara mempartisinya seperti ini ya tentunya ada metode yang harus diterapkan. Kemudian regresi. Kalau regresi itu sebenarnya ya prediksi juga, tetapi dia mensyaratkan datanya harus time series. Gitu ya. Jadi biasanya ada inputnya, input nilai X-nya, kemudian outputnya itu adalah nilai Y-nya. Nah, sehingga ketika kita sampel data-data apa namanya time series-nya, kemudian kita gambar menjadi diagram Kartesius seperti ini. Biasanya regresi itu adalah kita mencari garis generalnya. Jadi kita membuat generalisasi dari data seolah menjadi sebuah garis regresi. Nanti dari garis regresi ini sebagai model, nah itu yang akan kita pakai untuk memprediksi data di masa depan atau di nilai X berikutnya. Kemudian kalau asosiasi, di mana kita nanti akan dibekali dengan sejumlah data. Datanya biasanya dalam bentuk transaksi. Ya. Contoh yang paling gampang dalam bentuk data transaksi, di mana nanti dari sejumlah transaksi yang kita kelola, ya, jadi ini adalah data-data transaksinya dari setiap keranjang belanjanya pelanggan. Nanti ternyata dari data transaksi ini kita bisa mengekstrak sebuah informasi bahwa adanya data-data yang muncul bersamaan seperti ini, asosiasi. Jadi ada kaitan antara sebuah item dengan item yang lain. Kemudian kalau anomali, ya, deteksi anomali itu kita mencari data-data yang mempunyai perilaku yang berbeda, mempunyai
nilai-nilai variabel yang mencolok perbedaannya dibandingkan dengan data-data mayoritas. Kalau pada data yang ada di sini, ya, yang anomali itu biasanya data-data yang jumlahnya sedikit dan dia itu posisinya menjauh dari data pada umumnya. Seperti ini ya, ini adalah data-data yang anomali. Ya, ini untuk introduction dan review untuk materi yang pernah kalian pelajari ya. Untuk malam ini kita fokus di klasifikasi, kemudian prediksi dan clustering. Nanti minggu depan akan kita lanjut dengan regresi, asosiasi, dan deteksi anomali. Ya, baik. Di sini eh, kita dalam klasifikasi itu dibekali dengan sejumlah data, di mana data itu terdiri dari sejumlah variabel. Ada sejumlah data, di mana setiap data itu ada sejumlah variabel atau parameter. Nanti dari parameter-parameter itu yang akan menentukan label kelas yang melekat pada data tadi. Contoh, di sini kita punya data set hewan. Ya, ada beberapa hewan yang kita himpun sebagai sampel, mulai dari sapi, mujair, katak, kucing, kenari, kadal, lele, gagak, ular, ayam, kambing, kuda. Kemudian kita punya label kelas dari masing-masing. Jadi sapi itu kita berikan label mamalia, kemudian mujair itu kelas ikan, katak itu amfibi, kucing mamalia, kemudian kenari burung, hingga kuda itu adalah mamalia. Kemudian ada label parameter. Parameter yang kita gunakan itu adalah bulu, kemudian ada sayap, kemudian ada kulit, ya, suhu di kulitnya, sama penutup badan sisik ada. Nah, ternyata kita input data-datanya, contohnya sapi, dia punya bulu, kemudian tidak punya sayap, suhu di kulitnya kering, kemudian tidak punya sisik. Beratnya kurang lebih 900 kilo. Kemudian mujair berarti tidak punya bulu, tidak punya sayap, kulit basah, sisik punya. Berat kurang lebih 300 gram. Ini contoh ya, sampel. Hingga kuda, yaitu punya bulu, tidak punya sayap, kulit kering, sisik tidak punya, beratnya 600.000. Mungkin maksudnya adalah 600 kilo ya. Kelasnya adalah mamalia. Nah, contoh model yang bisa kita bentuk menjadi klasifikasi seperti ini. Jadi, maksudnya itu kita ingin membuat sebuah model untuk mengklasifikasikan hewan lain yang belum masuk pada kelas yang ada di sini. Jadi belum diketahui kelasnya. Tapi sudah diketahui nilai parameter bulu, sayap, kulit, sisik, berat. Nah, ini adalah contoh model yang dibangun menggunakan metode decision tree. Jadi ini adalah decision tree-nya. Mungkin ini nggak sama ya nanti kalau kita menerapkan data ini. Jadi kalau di sini kita lihat dia yang dipilih sebagai node akar itu adalah does it have fur, punya bulu. Kalau iya berarti dia mamalia. Kalau tidak ditanya lagi feather kulitnya. Sorry. Uh, Sayap ya, sorry sayap. Ya, kalau punya sayap berarti dia burung. Kalau tidak ditanyai suhu kulitnya. Kalau dry berarti dia reptil. Kalau apa, tidak berarti dia ditanyai kulitnya apakah punya sisik atau tidak.
Nah, ini kalau sudah dibentuk model seperti ini, nanti ketika ada hewan lain yang mau diklasifikasi, tinggal di-trace saja, ditanyai dulu, uh, punya bulu atau tidak, punya sayap atau tidak, kemudian suhu kulitnya. Gitu. Jadi dalam klasifikasi itu kita berbekal dengan data. Kemudian dari data itu kita juga punya algoritma untuk melakukan pelatihan terhadap data tadi untuk dibaca oleh algoritma klasifikasi. Nanti dari algoritma klasifikasi ini kita akan menghasilkan sebuah model. Ini contoh modelnya ketika dibangkitkan menggunakan metode decision tree. Secara visual bisa kita tampilkan menjadi sebuah pohon yang terbalik seperti ini, dimulai dari node akar, kemudian node cabang, sampai menuju ke daun-daun sebagai label kelasnya. Nanti model ini yang akan kita gunakan untuk memprediksi data baru yang belum diketahui labelnya. Jadi ada data baru akan dimasukkan, kemudian dibaca dan di-trace sesuai dengan model. Nanti baru diketahui label kelasnya, sesuai dengan label yang pernah diajarkan terhadap model tadi. Metode yang terkait dengan klasifikasi, pasti kalian sudah tidak asing lagi, seperti decision tree, baik itu algoritma ID3, C45, maupun algoritma update yang lain. Kemudian metode Nares-Nigbor, KNN, bersama dengan varian-variannya, itu juga bisa digunakan. Metode ANN, Artificial Neural Network, juga cocok untuk digunakan sebagai metode klasifikasi. Termasuk SVM, tapi SVM yang classification ya, karena SVM ada dua, ada SVC untuk classification sama SVR, support vector regression. Sama-sama SVM, cuman tujuannya beda. Kita pakai yang SVM classification. Termasuk CNN, Convolutional Neural Network, juga bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Nah, nanti di dalam Rapid Miner kita akan butuh beberapa komponen, gitu ya. Komponen pertama itu adalah komponen untuk retrieve data, kemudian ada model berupa decision tree, kemudian kita bisa pakai apply model ini untuk memprediksi data lain yang belum diketahui labelnya. Nah, kalau di sini kita pakai data yang sama untuk mencoba ya, jadi data yang sudah dibaca oleh decision tree, kemudian kita pakai untuk memprediksi pada model tadi, baru kemudian kita ukur performanya. Jadi akurasinya berapa persen. Nah, ini adalah model tree yang dicapai oleh ini decision tree tadi ya. Jadi yang dipakai sebagai root-nya itu adalah sayap. Jadi kalau sayap ya atau tidak, kalau tidak ditanya berat. Kalau iya berarti dia burung. Kalau tidak akan ditanya beratnya kalau lebih dari 1.500 berarti dia mamalia, kalau kurang berarti dia kulit ditanya. Kalau kering berarti dia reptil, kalau basah ditanya sisik. Sisiknya apa? Kalau iya berarti dia ikan, kalau tidak berarti dia ikan juga. Kayaknya ada data yang enggak aneh ya. Kenapa kok sisik sama-sama ya ikan? Yang ini ikan juga. Oke, kita pindah ke Rapid Miner. Jadi kalau kalian baru pertama menjalankan Rapid Miner, sebenarnya nggak terlalu sulit. Kita tinggal mengenali environment-nya saja. Jadi yang kotak tengah ini adalah lingkungan utama, nanti tempat kita melakukan analisa data. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah koleksi data maupun koleksi program yang kita simpan.
dia sudah punya beberapa data yang dibawa saat instalasi. Ini adalah data-data yang sudah built-in, sudah disertakan, bisa kita gunakan. Walaupun kita juga boleh mengimpor dari data yang kita punya, misalnya dari Excel. Nah, nanti bisa menggunakan fasilitas impor data ini untuk membaca data dari Excel. Kemudian untuk operator, nah operator di sini macam-macam, nanti mau pakai operator yang kita butuhkan, yaitu dia menyediakan mulai dari data access, kemudian untuk cleansing, untuk validation, untuk modeling. Jadi tinggal kita pilih aja. Jadi baik itu untuk kebutuhan prediktif, asosiasi, korelasi, feature selection, hingga termasuk klasifikasi, ya, ada juga di sini, hingga validasi. Itu tersedia, tinggal kita ambil saja. Dan yang sebelah kanan di sini parameter ini untuk mengganti-ganti parameter. Misalnya kalau pada metode clustering K-means, itu kan ada parameter K sebagai jumlah cluster yang kita inginkan. Atau kalau pada metode KNN itu ada parameter K sebagai jumlah tetangga terdekat yang digunakan. Itu settingnya ada di sini. Kemudian nanti ada tombol untuk mengeksekusi ini, nanti akan ditampilkan hasilnya. Lalu nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Oke, sekarang coba kita ambil sampel data di sini. Kalau mau menjalankan, sebenarnya mudah. Ini data yang sudah terdaftar di sini, tinggal kita tarik aja ke dalam. Nah, ini kita punya sebuah data. Nah, nama datanya adalah deal. Kalau kita ingin tahu kira-kira data ini isinya apa, sebenarnya gampang. Jadi di dalam environment ini itu nanti semua hasil itu akan kita hubungkan ke result ya. Jadi ini di sini ada out, di sini ada result. Coba kita lihat data set deal ini isinya apa. Tinggal kita drag aja di sini. Nah, dan kalau sudah kita drag seperti ini, coba kita jalankan. Ketika kita jalankan, dia akan pindah ke tab result. Nah, di result ini bisa kita lihat, oh hasilnya tadi. Ini adalah data yang saya panggil tadi. Jadi dia itu isinya berapa ini? Banyak sekali ya. Ada 1000 ini, 1000 example, 1000 data. Kemudian atributnya ada 3 atribut reguler, yaitu atribut age, gender, sama payment method. Kemudian spesial atributnya ada 1. Jadi ini adalah label kelasnya yang dikasih tanda warna, ya, warna berbeda sendiri adalah kelasnya. Jadi ini sepertinya adalah dataset untuk memprediksi ini ya, customer yang mengajukan kredit kelihatannya. Jadi ada usia, ada gender, ada payment method. Terus ini future customer, dia yes atau no. Mungkin untuk risiko kreditnya kali ya, risiko pembayarannya. Oke, sekarang coba kita balik ke desain. Kemudian di sini kita mau membangkitkan apa namanya tree-nya ya dari metode decision tree. Sebenarnya gampang, tinggal kita searching aja di sini. Decision tree, nah di sini sudah ada. Ada pilihan decision tree, ada random forest, ada ID tree, ya terserah. Kalau ID tree, algoritmanya pakai ID tree. Kita coba pakai yang decision tree aja. Bagus. Kemudian decision tree ini adalah metode tadi, metode decision tree yang kita pakai untuk men-train atau nanti akan kita train menggunakan dataset deals ini, kemudian kita tampilkan kira-kira bagaimana bentuk pohon yang didapatkan. Sebenarnya gampang, ini dihubungkan seperti ini. Kemudian ada mod, ini model. Kita hubungkan juga ke sini.
Udah gini aja, nanti kita jalankan. Nah, ini sudah kita dapatkan tree-nya. Gampang ya, cuma gini aja. Ini sudah berdasarkan data tadi, jadi yang dipilih dulu adalah age-nya, kemudian gender, payment method, baru ke level kelasnya. Kalau yang ke kanan, payment method, baru ke gender. Gitu. Terus untuk yang data tadi, nah sebentar, saya coba balik ke data dulu tadi ya. Jadi untuk data tadi, ini saya hapus dulu. Nah, ke data tadi. Jadi yang data tadi itu, selain kita mengecek datanya, kita juga bisa melihat statistiknya. Jadi bagaimana, apakah ada yang missing value, apakah ada yang harus kita perbaiki di sini ya. Nah, biasanya dia memberikan reason-nya saja. Ini untuk future customer-nya, yes atau no, ini adalah distribusi datanya, kemudian ini untuk age, ini distribusi datanya berdasarkan usia. Ya. Kalau ini berdasarkan future customer, ini berdasarkan gender. Nah, sebenarnya ada juga visualisasinya di sini. Jadi, grafik yang kita pelajari pada minggu kemarin, itu juga bisa kalian tampilkan di sini. Kalau yang kemarin kan kita pakai library-nya Python atau yang lain yang punya style yang lebih lengkap ya dan mudah untuk dioperasikan. Sebenarnya di sini juga bisa. Kita tinggal mengcustom saja, tinggal memilih memilih bentuk dari grafik-grafik yang kita butuhkan. Misalnya kita ganti dengan bar. Nah, ini bar. Terus value-nya yang kita tampilkan adalah, kalau ini umur ya, kalau kita tampilkan bukan umur, misalnya gender. Harus diagregat dulu karena memang menjumlahkan jumlahnya berapa, kemudian kalau ini gender, jadi harus gender juga. Ya, gitu ya. Jadi kita ingin membuat grafik batang untuk gender. Jadi ada berapa yang male, ada berapa yang female. Berdasarkan payment method, ya udah tinggal diganti payment methodnya aja. Ini juga payment method. Ya, nanti berdasarkan payment method. Kalau mau dibuat menjadi diagram lingkaran pi ya seperti ini. Tinggal digunakan. Ya, ini untuk visualisasi data yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang untuk decision tree-nya kita hubungkan dari data ke decision tree, kemudian ke ini untuk menampilkan modelnya. Kalau mau menampilkan bobotnya, boleh tinggal dihubungkan juga. Kemudian untuk part decision tree-nya, sebenarnya ada kriterianya yang bisa kita pilih. Nah, yang pernah kita pelajari kemarin itu adalah gain, ya, rasio gain. Sebenarnya selain rasio gain itu ada yang lain, seperti Gini index, kemudian akurasi, dan lain-lain. Nah, di sini kita coba pakai gain. Kemudian ada opsi yang lain, maksimal depth itu kedalaman dari pencabangannya. Kemudian ada juga pruning. Nah, pruning itu untuk memotong cabang-cabang yang mendekati ujung. Biasanya itu kalau terlalu banyak cabang itu akan terjadi namanya overfitting. Nah, itu biasanya bisa dihindari dengan menerapkan pruning. Oke, tidak ada yang saya ubah, ini saya langsung jalankan. Jadi didapatkanlah tree-nya seperti ini. Nah, ini kan berdasarkan data ini ya, berdasarkan data trainnya. Terus kira-kira akurasinya berapa? Nah,
Kalau ingin tahu akurasinya, berarti kita harus mengapply. Tadi kan konsepnya klasifikasi itu kita apply pada kita setelah membangun model ini, baru kita pakai untuk mengklasifikasi data yang lain. Jadi kita butuh sebuah operator untuk apply. Kita butuh apply model. Nah, dari apply model ini inputnya adalah model. Jadi model ini kita hubungkan ke sini. Terus dia juga butuh ini ada tanda merahnya, berarti wajib ya, unlabeled data. Nah, unlabeled data ini kita butuh data lain untuk diprediksi. Kita karena nggak punya data lain, coba kita pakai data ini juga ya, kita duplikasi aja. Jadi setelah data ini dipakai untuk membangun model, terus kita pakai aja sekalian untuk memprediksi. Sebenarnya sebaiknya data yang lain ya, data yang lain tapi variabelnya sama. Karena nggak ada, ya kita coba aja pakai data ini, data yang sama dengan ini, deal juga ya. Cuman ini untuk yang pertama, ini yang kedua, kopiannya. Ini kita hubungkan ke sini sebagai data yang unlabeled. Oke, setelah itu apa aja untuk apa namanya hasilnya? Nanti hasilnya kita ukur menggunakan performa. Kita butuh operator performa. Performanya kita gunakan yang ini ya, performance untuk classification. Nah, performance ini kita ambil labelnya, dia butuh label ya. Jadi kita gunakan label dari apply model. Udah, setelah itu baru performanya kita tampilkan. Nah, di dalam performa ini ya, parameter performa ini ada macam-macam. Kita bisa pakai akurasi, mau pakai error juga bisa, pakai apa lagi, tinggal dicentangi aja. Ya, coba nambah weighted main recall sama main precision. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini kita sudah punya akurasi. Ya, jadi recall-nya ditemukan 98%. Kalau yang kelas no, ini 92%. Kalau yang ini precision-nya 91 sama 98. Terus ini untuk classification error 4,9%. Ini sebenarnya ya inverse dari akurasi aja 4,9%. Predicted net recall ini precision. Ini baiknya kita buat sama ya. Kan bisa kita setel sebenarnya mau mana yang lebih diperberat antara recall sama precision. Ini bobotnya sama sehingga nilai dari precision dan recall-nya ya sama. Jadi begitu kalau kita mau mencoba menggunakan metode decision tree, kita ketahui hasil dari pembangunan modelnya seperti itu. Coba pakai yang lain ya. Misalnya kita gunakan Meres Makeboard. KNN. Oke, KNN. Kita masukkan di sini. Nah, untuk mandatorinya adalah data train-nya. Kita gunakan yang saya hapus tadi apply-nya ya, salah berarti. Harusnya ini yang saya hapus. Jadi kita gunakan KNN di sini, train-nya adalah dari data set-nya, kemudian kita pakai operator apply model. Modelnya dari modelnya KNN. Kemudian untuk unlabeled data kita ambil dari data yang ini. Nah, baru kemudian labelnya kita inputkan ke performance. Nah, KNN itu parameternya tentunya adalah K di sini. Dia defaultnya memberikan
K-nya 5. Kemudian ada juga ini eh, ukuran jaraknya. Dia kan punya jarak ya. Ada pilihan mixed measure, ada pilihan nominal, ada numerik. Jadi kalau tipe datanya itu numerik semua, kita pakai yang numerikal. Sehingga nanti jaraknya itu bisa kita pilih Euclidean, atau Cosin, atau Dice, atau correlation, Chebyshev gitu ya. Kalau yang mixed measure, ya pilihannya hanya mixed Euclidean saja. Jadi kalau yang mixed measure ini bisa digunakan pada tipe yang campuran. Kalau ini tadi kan tipe data apa datanya kan variabelnya campuran tadi ya, ada numerik sama kategori. Jadi kalau kita maunya menggunakan measure type-nya itu yang Euclidean original, maka variabelnya harus numerik semua, nggak boleh campur sama kategorikal. Jika kita jalankan pakai K-nya 5. Nah, menggunakan K5 akurasinya 97% di sini. Terus coba dengan K yang lain. Coba kita ganti K-nya 1. Jadi 97%. Nah, ternyata dia 100% akurasinya. Oke, bisa dicoba juga dengan K yang lain. Nah, seperti itu ya. Akurasinya jadi 98%. Jadi, kalau kita ingin membuat model klasifikasi dari berbekal dari data yang kita punya, nah ini pakai rapid miner sangat memudahkan. Jadi, yang kita butuhkan itu kan modelnya seperti apa, performanya bagaimana, kemudian kita lakukan analisa. Yang penting kan di situ, di dalam data science. Jadi untuk bagaimana codingnya sebenarnya kita harus tahu juga, konsepnya juga harus tahu, sehingga kita bisa memberikan analisa atau men-setting parameter-parameter yang kita butuhkan. Memang kalau kita nggak paham konsep dan implementasinya, ya tentunya repot juga untuk mengatur parameter-parameter di sini. Gitu ya. Makanya di penjelasan sebelumnya saya sampaikan bahwa kita adalah advance dari materi yang kita pelajari sebelumnya. Jadi pada metode klasifikasi ya kita harus paham dulu metodenya itu seperti apa, algoritmanya, parameternya seperti apa, codingnya juga kalau perlu. Baru kemudian ketika kita pindah ke rapid miner, ya ini tinggal enaknya saja. Kita sudah paham metodenya, tinggal kita gunakan saja operator-operator yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kira-kira itu untuk klasifikasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Indra? Kalau penggunaannya sih cukup jelas sih Pak, tinggal nanti nyoba-nyoba Mm-mm. sendiri sama yang untuk retrieve deal 2-nya itu yang pakai data lain itu Oh ada iya, contohnya. iya, iya, iya. Gini, sebenarnya memang sebaiknya ini data untuk data latihnya itu data yang berbeda. Sekarang gini aja, kita coba ngambil data dari sumber luar gitu ya, dari Excel misalnya. Nah, sebenarnya data itu isinya adalah berapa? Ada 12 data gitu ya. Sekarang gini aja, untuk yang sekarang untuk memudahkan kita belajar agar kita bisa tahu bahwa split datanya itu benar, gini aja, data ini kita pecah aja. Ya. Ini saya pecah. Saya pecah. Ini adalah hewan train. Hewan train ini saya pakai berapa? Ini totalnya kan 12. Saya ambil 10 ya. Jadi yang dua ini saya hapus.
Ada 10 data untuk data trimnya. Kemudian untuk data apa namanya testingnya, kita gunakan dua data tadi, dua data sisanya. Gini aja, lewat tes, kemudian yang 10 saya hapus. Gini. Bisa dipahami ya, Andra ya? Coba. Oke, sekarang kita sudah punya dua data trim sama data tes. Kemudian kita kembali ke sini. Ini saya hapus, saya nggak pakai ini. Nah, kita pakai impor data aja. Impor data, kemudian kita panggil ke data tadi, saya letakkan di sini. Ini adalah hewan trim. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada step-step ya. Step yang pertama itu memastikan dari sheet berapa, kemudian datanya. Kalau di data saya tadi kan yang baris pertama itu adalah apa namanya judul ya, header. Jadi ini saya harus definisikan header. Headernya di baris pertama. Jadi nanti baris nomor satu ini tidak dianggap sebagai data. Datanya nanti mulai dari baris kedua sampai ke 11. Kemudian kita dihadapkan dengan menentukan status dari setiap kolom. Paling tidak kita harus memastikan mana satu kolom yang menjadi ID dan kolom yang menjadi label. Nah, kolom hewan ini kan bukan variabel ya. Ini kan bukan variabel. Ini ID atau identitas si data tadi. Berarti ini kita kasih real rule-nya adalah ID. Jadi nanti dia tidak akan dianggap sebagai variabel. Nah, jadi statusnya ID. Kemudian yang kelas ini kita ganti role-nya menjadi label. Sudah, yang lainnya biarkan. Nanti yang lainnya sebagai variabel. Kan kita pakai variabel bulu, sayap, kulit, sisik, berat, gitu ya. Baru kita add. Terus simpan di sini boleh. Sini hewan trim. Sudah, kita sudah punya data namanya hewan trim. Ada di sini. Nah, sudah tersimpan di sini, tinggal tarik ke sini. Ini untuk hewan trim. Terus kita impor lagi untuk testingnya. String gini, dua data tadi kan. Terus kita tentukan ID-nya. Kita ini menjadi ID. Kemudian yang kelasnya kita tentukan. Dari kelas Amalia ini adalah label. Ya, kemudian kita simpan di folder data. Sudah tersimpan. Nah, baru kita tarik ke sini. Jadi dia menjadi data uji. Tinggal kita hubungkan aja. Tes kita hubungkan ke sini. Tinggal ini datanya kurang ya, Andra ya, harus ditambah lagi supaya bisa lebih baik. Karena cuma dua ya, nanti kalau enggak 100%, 50% ya 0%. Coba kita jalankan. Iya, Pak. Iya kan? Jadi karena data ujinya dua, berarti dia langsung benar dua-duanya, sehingga akurasinya 100%. Errornya 0. Kemudian untuk tadi nggak ikut ya, apa namanya modelnya. Ini bisa kita sertakan modelnya. Tampilkan di sini. Untuk dari model KNN-nya. Nah, di sini ya. KNN-nya ya yang tampak seperti ini aja sih. Kalau KNN. Kalau decision tree baru kelihatan. Kita ganti decision tree.
Nah, ini bentuk tree-nya ketika menggunakan 10 data tadi. Oke, jelas ya, Andra ya? Iya, Pak, cukup jelas, Oke, Pak. Wanda gimana? Bisa mengikuti? Masih baru install Pak. Nanti Oh mungkin saya iya, ikut setelah YouTube. iya, iya. Oke, itu untuk klasifikasi ya. Saya rasa basicnya sudah cukup. Nanti untuk selanjutnya bisa kita sambil jalan. Kemudian, oke, kemudian berikutnya adalah prediksi. Nah, prediksi. Saya nyebutnya prediksi karena sebenarnya klasifikasi, tapi labelnya itu bukan label polinomial seperti klasifikasi biasa, yaitu kelas-kelas begitu ya. Kalau dalam prediksi itu yang dihitung sebagai outputnya itu adalah angka numerik seperti harga. Contoh, ini kasusnya adalah harga rumah. Ini ada beberapa contoh perumahan, nama-nama perumahannya misalnya Permata, Satya, Madani, Anggrek, Asri, Melati. Kemudian variabelnya ada luas, luas tanah maksudnya ya. Luas rumah ya, terserah sih pokoknya luas ya. Kemudian kamar, jumlah kamar, kemudian jarak ke kota, nah, kilonya berapa. Kemudian ada okupansi, okupansi itu keterisian di perumahan tadi ya, terisi penduduknya itu berapa persen. Nah, itu yang akan menentukan harga rumah tadi dalam satuan juta. Jadi yang diprediksi itu adalah angka numerik seperti ini, bukan label kelas seperti tadi ya. Sehingga nanti yang kita hitung sebagai performa itu mungkin kurang cocok lagi kalau akurasi. Biasanya yang kita gunakan adalah selisih errornya ya, absolute error misalnya antara target numeriknya dengan hasil prediksinya. Nanti akan tercapailah sekian error yang dicapai atau rata-rata prediksi yang dicapai itu juga bisa. Metodenya uh, decision tree juga bisa dipakai untuk menghitung ini. ANN juga bisa. Ya. Nanti di sini kita coba pakai ANN, Artificial Neural Network. Nah, pasti semua sudah kenal. Nanti kita tinggal memanggil operator ANN, kemudian menentukan parameter apa namanya hidden layer dan jumlah neuron. Oke, coba kita kembali ke sini. Nah, di sini saya sudah punya data. Ini saya hapus dulu. Ini saya sudah siapkan data harga rumah. Ini caranya sama dengan yang tadi kita lalui dari impor data. Saya punya sebuah Excel yang isinya adalah harga rumah. Ini sudah saya masukkan di Google Drive untuk materi kuliah hari ini. Silakan di download. Nah, jadi ini ada 8 data harga rumah. 4, 5, 6, 7, 8. Dengan inputnya adalah luas kamar, jarak ke kota, sama okupansi. Outputnya adalah harga. Oke, ini sudah saya siapkan, tinggal ditarik ke sini. Apakah ini sudah benar datanya? Coba kita tampilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah saya tandai juga bahwa targetnya adalah harga. Kemudian yang kolom perumahan ini adalah ID. Ya. Dengan ini adalah variabelnya. Terus untuk model saya gunakan ANN. Network sudah ada, tinggal ditarik. Parameternya tentunya adalah learning rate.
Jangan lupa ada learning rate, kemudian ada momentum, training cycle itu adalah iterasinya. Kemudian jangan lupa untuk men-set hidden layer. Oke. Jadi ini coba kita kasih nama hidden 1. Kemudian jumlah neuronnya defaultnya 2. Kita coba ambil 5. Nah, ini kita menggunakan 1 hidden layer. Kalau mau 2 berarti tinggal ditambah aja di sini. Gitu ya. Kita coba 1 hidden layer dulu. Nah, sudah kita set, kemudian kita hubungkan datanya. Terus coba kita lihat hasil trainnya. Nah, kita hubungkan modelnya. Baru kita jalankan. Nah, sudah selesai, sudah jadi. Ini modelnya. Ada warna-warna di garis-garisnya, maksudnya warna di bobot yang menghubungkan antara input dengan hidden layer. 6 ya. 5 sebenarnya, 5 neuron. Yang satu ini adalah bias. Mesti ketambahan 1 bias. Terus targetnya adalah 1 neuron. Kemudian untuk sampai mengukur kinerjanya gimana Pak? Ya sama langkahnya dengan tadi ya. Kita butuh operator apply juga. Apply model. Nah, ini modelnya kita hubungkan ke sini. Kita butuh performance. Performance-nya kalau nggak salah pakai yang classification juga ya. Saya lupa. Kita coba dulu ya. Terus ini labelnya kita buka. Dia butuh data ini ya. Coba kita gunakan yang sama. Oh, sorry, kayaknya bukan. Harus pakai regresi. Oh, ini. Sini. Kemudian performanya kita hubungkan di sini. Jalankan. Ya, sudah ketemu ya. Untuk performanya tadi defaultnya pakai root mean square error. Tadi saya pakai absolute error. Absolute error. Dan kita jalankan. Jadi selisih atau absolute errornya antara data ujinya dengan hasil prediksinya adalah 51.000 dengan plus minusnya 22.000. Kalau mau menampilkan modelnya ya juga ya bisa kita tampilkan di sini. Nah, sebenarnya kalau mau melihat bobotnya juga bisa kalian masuk ke description di sini. Jadi ada note 1, note 2, note 3, hingga note 5 di hidden layer tadi itu punya bobot ya masing-masing dari 5 parameter input. Kemudian di output itu kan ada 1 neuron dengan inputan dari node 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah bobotnya. Jadi ini hasil perhitungannya. Ya, jadi pada prinsipnya ini sama dengan klasifikasi yang tadi, dengan kelasnya adalah kelas tipe data nomor. Ya, gitu ya. Saya rasa cukup mungkin untuk klasifikasi ini. Ada yang mau ditanyakan?